Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Riz Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Penglaris Hitam di Pasar Ramadan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Lampu neon kuning di atas gerbang kantor kelurahan berkedip-kedip, seolah-olah sedang sekarat. Suara dengung listriknya sesekali tenggelam oleh deru knalpot motor yang melintas di aspal panas Cempaka. Sore itu pasar Ramadan baru saja dibuka, namun udara terasa lebih berat dari biasanya, bukan hanya karena uap santan atau aroma lemak daging yang menetes ke arang, tapi karena sesuatu yang tidak kasat mata sedang merayap di antara tenda-tenda terpal biru. Bu Rina menyeka keringat di dahinya dengan ujung kain celemek yang sudah kusam. Di depannya, sebuah panci besar berisi kolak pisang masih mengepul. Resep turun-temurun, gumamnya pelan, mencoba menyemangati dirinya sendiri. Namun matanya tidak bisa berhenti melirik ke arah depan. Tepat di seberang jalannya berdiri sebuah lapak yang mencolok. Damar, pemuda yang baru pulang dari kota, sedang sibuk melayani pembeli dengan gaya yang sangat berbeda. Spanduknya berkilauan, lampunya LED putih terang yang membuat lapak Bu Rina terlihat seperti peninggalan zaman kuno yang suram. "Ayo kak, es kurma latenya lebih seger dari masa lalu, lebih manis dari janji mantan," teriak Damar sambil tertawa lebar. Anak-anak muda mengerubunginya asik memotret minuman mereka untuk diunggah ke media sosial. "Zaman sekarang ya Rin," seletuk Pak Hadi, penjual es buah di sebelah Bu Rina sambil menggaruk kepalanya yang botak. "Orang beli makanan bukan buat dimakan, tapi buat dipamerin. Itu minuman warnanya kayak cat tembok, apa nggak sakit perut yang diminum?" Bu Rina hanya tersenyum getir. "Rezeki masing-masing Pak Hadi, saya cuma takut santannya pecah kalau cuaca gerah begini." "Bukan cuma santannya yang pecah Rin, suasananya juga mulai nggak enak," bisik Pak Hadi tiba-tiba, suaranya merendah. "Tadi pagi saya lihat ada orang asing muter-muter di belakang lapakmu, pakai jaket hitam, padahal panasnya minta ampun. Pas saya tegur, dia cuma melotot, matanya kayak orang nggak tidur seminggu, merah banget." Bu Rina merasa tengguknya mendingin. Di tengah suhu 33 derajat Celcius, bulu kuduknya berdiri. "Mungkin cuma orang lewat Pak." "Semoga saja. Tapi tadi pas saya lewat belakang, saya cium bau amis, bukan amis ikan, tapi amis. Sudahlah, mungkin hidung saya yang sudah tua." Tiba-tiba seorang ibu-ibu pelanggan setiap Bu Rina datang. Namanya Bu Tejo, yang biasanya selalu cerewet tapi ceria. Kali ini wajahnya terlihat pucat. "Bu Rina, ini kolak yang saya beli kemarin sore," kata Bu Tejo sambil meletakkan wadah plastik di atas meja. Tangannya sedikit gemetar. "Kenapa Bu? Ada yang kurang?" tanya Bu Rina panik. "Bukan kurang Bu Rina, anak saya habis makan ini langsung muntah-muntah. Pas saya cek sisanya di panci, aromanya kayak bau bangkai tikus, padahal baru beli 2 jam. Bisik Bu Tejo dengan nada menuduh yang disamarkan dengan rasa takut. "Astagfirullah, tidak mungkin Bu, saya masak sendiri, semua bahan segar," seru Bu Rina. Suaranya mulai bergetar karena emosi. Beberapa orang di sekitar mulai menoleh. Bisik-bisik mulai menjalar seperti api di atas tumbukan jerami kering. Di seberang, Damar berhenti sejenak, menatap ke arah mereka dengan tatapan yang sulit diartikan. Setengah kasihan, setengah curiga. Asap sate dari lapak sebelah mendadak bertiup kencang ke arah Bu Rina. Asap itu terasa sangat menyesakan, membuat matanya perih dan dadanya sesak. Di dalam kepulan asap kelabu itu, Bu Rina seolah melihat bayangan hitam besar berdiri tepat di belakang lapaknya, memegang sesuatu yang terlihat seperti bungkusan kain putih kecil. "Bu Rina, Bu Rina," panggil Pak Hadi sambil mengguncang baunya. Bu Rina tersentak, bayangan itu hilang. Yang ada hanya kerumunan orang yang mulai memandangnya dengan tatapan aneh. Di kejauhan suara azan asar mulai berkumandang, namun nadanya terdengar sedikit sumbang
di telinga Bu Rina, seolah-olah alam semesta sedang memberinya peringatan. Sesuatu yang busuk telah ditanam dan ini baru permulaan. Malam itu suhu udara di Cempaka turun drastis. Namun hawa di area pasar justru terasa pengap. Bu Rina mencoba mengabaikan kejadian sore tadi. Ia membuang sisa kolak yang dituduh basi oleh Bu Tejo ke selokan belakang kantor kelurahan. Anehnya saat cairan manis itu menyentuh air selokan yang hitam, muncul buih-buih putih yang meletup-letup, mengeluarkan aroma belerang yang menyengat. Perasaan saya saja, gumam Bu Rina mencoba menenangkan jantungnya yang berdegup kencang. Keesokan harinya suasana pasar semakin gerah. Damar masih menjadi bintang. Lapaknya, takjil kekinian viral, kini memasang pengeras suara kecil yang memutar lagu-lagu remix jedak-jeduk. Ayo, puding kurma flanya, dijamin higienis, gak pakai penglaris, apalagi santan sisa kemarin. Teriak Damar dengan nada bercanda, namun telinga Bu Rina terasa panas mendengarnya. Tiba-tiba seorang pria parubaya Pak RT setempat datang menghampiri lapak Bu Rina. Wajahnya yang biasanya ramah kini tampak kaku. Bu Rina, saya boleh bicara sebentar? Bu Rina menghentikan aktivitasnya, mengaduk santan. Ada apa Pak RT? Mau pesan kolak buat buka bersama di masjid? Pak RT berdehem, matanya melirik ke arah panci besar Bu Rina dengan tatapan curiga. Begini Bu, sejak semalam saya terima laporan lewat grup WhatsApp warga. Katanya ada yang lihat Bu Rina naruh sesuatu ke dalam panci pas jam 2 pagi. Dan katanya lagi, ada aroma gak sedap yang keluar dari sini. Bu Rina terperangah, sendok kayunya hampir jatuh. Pak, saya jam 2 pagi masih tidur. Saya masak subuh setelah sahur. Siapa yang bilang begitu? Ya namanya juga isu Bu, tapi masalahnya ini ada buktinya. Pak RT mengeluarkan ponselnya, menunjukkan sebuah foto buram yang diambil dari kejauhan. Di foto itu tampak sosok wanita berbaju daster, mirip dengan yang sering dipakai Bu Rina, sedang berdiri di depan lapak yang gelap, menuangkan cairan merah kental ke dalam panci. Itu bukan saya Pak, sumpah demi Allah. Suara Bu Rina meninggi, menarik perhatian para pembeli yang mulai mengantri di lapak Damar. Di seberang jalan, Damar menghentikan aksinya mengocok latte. Wah, ada apa nih? Jangan ribut-ribut Bu Rina Pak RT, nanti takjilnya jadi pahit loh karena emosi. Celetuk Damar sambil terkekeh. Tawanya terdengar renyah, tapi di mata Bu Rina tawa itu terasa seperti ejekan yang tajam. Kamu diam saja Mar, anak muda jangan ikut campur urusan orang tua. Saut Pak Hadi dari sebelah mencoba membela Bu Rina. Namun teror yang sebenarnya baru saja dimulai. Seorang remaja yang sedang memakan kolak pisang Bu Rina tiba-tiba tersedak, wajahnya berubah biru. Ia memegangi lehernya seolah-olah ada sesuatu yang mencekik dari dalam. Tolong anak saya, teriak ibunya histeris. Remaja itu memuntahkan isi mulutnya ke tanah. Alih-alih potongan pisang atau kolang-kaling yang keluar adalah gumpalan rambut hitam pendek yang terikat benang merah, bercampur dengan cairan kental berwarna hijau lumut. Pasar seketika hening. Musik dari lapak Damar mati mendadak karena konsleting listrik yang memercikan api kecil. Itu rambut, bisik seseorang di kerumunan. Dukun, Bu Rina pakai dukun, teriak yang lain. Bu Rina mundur hingga punggungnya menabrak tiang tenda. Matanya melotot menatap gumpalan rambut di tanah. Tidak mungkin, saya tidak pernah. Damar mendekat, wajahnya yang tadi ceria kini berubah pucat. Namun ada kilatan aneh di matanya. Bu, kalau mau laris ya saingan sehat saja. Jangan pakai cara begini, kasihan pembelinya, bisa mati itu. Bukan aku Damar, bukan aku, jerit Bu Rina histeris. Tiba-tiba dari arah kegelapan di belakang kantor kelurahan terdengar suara tawa melengking yang sangat tipis, hampir tidak terdengar jika bukan karena sunyinya pasar saat itu. Pak Hadi menoleh ke arah kegelapan itu dan melihat sosok pria berjaket hitam yang ia ceritakan kemarin. Pria itu berdiri diam, memegang sebuah boneka jerami yang lehernya dililit benang merah. Bau amis yang kemarin dicium Pak Hadi kini meledak, memenuhi hidung siapa saja yang ada di sana. Bau itu bukan berasal dari makanan, tapi seolah-olah berasal dari pori-pori tanah tempat mereka berpijak. Manis ya Bu, sebuah suara berat berbisik tepat di telinga Bu Rina, padahal tidak ada siapapun di belakangnya. Tapi racunnya baru saja bekerja. Damar berdiri di balik meja stainless steelnya yang berkilau. Di bawah siraman lampu putih yang pucat, wajah pemuda itu tampak berbeda. Kulitnya yang biasanya kuning langsat terlihat seputih porselin, dan matanya
Matanya tampak sangat hitam, seolah-olah pupilnya melebar menelan seluruh warna coklat di sana. Ia menatap kerumunan yang sedang menghakimi Purina dengan tatapan dingin, tanpa emosi, seperti seorang penonton yang sedang menikmati pertunjukan teater yang membosankan. Sudah, jangan main hakim sendiri, teriak Pak RT mencoba menenangkan warga yang mulai beringas. Kita bawa ke kantor kelurahan dulu. Purina jatuh terduduk di atas tanah yang becek, tangannya gemetar hebat. Demi Allah Pak RT, saya tidak tahu itu rambut siapa. Saya masak di rumah sendirian. Sendirian atau ditemani sesuatu, Bu? Saut seorang pemuda dari kerumunan, pengikut setia Damar. Zaman sekarang mana ada kolak semurah itu kalau nggak pakai bantuan orang pintar. Damar berdempelan, suaranya yang rendah entah bagaimana terdengar jelas di tengah kebisingan. Mungkin Purina lelah, usia segitu memang sering lupa apa yang dimasukkan ke panci. Sini yang tadi ketakutan, minum es kurma latte saya saja, gratis untuk yang trauma. Dengan gerakan mekanis yang kaku namun cepat, Damar mulai menuangkan cairan coklat kental ke dalam gelas plastik. Gerakannya sangat presisi, hampir tidak manusiawi. Pak Hadi yang sejak tadi mengamati dari lapak es buahnya merasa ada yang salah. Ia memperhatikan tangan Damar. Jari-jari pemuda itu sangat panjang dan di balik kuku-kukunya yang bersih ada garis hitam tipis yang melingkar seperti bekas jeratan tali. Mar, kamu asli orang mana, Nak? Katanya dari kota, tapi kota mana? Panggil Pak Hadi dengan suara bergetar. Damar tidak menoleh, ia terus mengocok minuman. Kota yang ramai, Pak. Kota yang penuh dengan orang-orang yang saling injak untuk sesuap nasi, sama seperti di sini kan? Pak Hadi terdiam. Ia teringat bisikan di balik terpal tadi malam. Suara geraman itu, polanya mirip dengan nada bicara Damar sekarang, dingin dan tidak bernyawa. Jangan dekat-dekat diarin. Anak itu, bayangannya nggak pas. Bisik Pak Hadi pada Purina yang masih terisak. Purina mendongak, matanya yang sembab mengikuti telunjuk Pak Hadi. Di bawah lampu LED yang sangat terang, bayangan Damar jatuh ke aspal. Seharusnya bayangan itu mengikuti gerakan tubuhnya yang sedang berdiri tegak, namun bayangan itu tampak membungkuk, dengan tangan yang terlihat seperti sedang mencekik sesuatu. Dan yang lebih mengerikan, bayangan itu tidak memiliki kepala. Astagfirullah. Purina menutup mulut. Ada apa, Bu? Mau coba menu baru saya? Damar tiba-tiba sudah berdiri di depan meja Purina, memegang segelas minuman berwarna ungu pekat dengan topping kurma yang terlihat seperti daging kering. Ia bergerak begitu cepat hingga tidak ada yang menyadari kapan ia menyeberang jalan. Pergi Damar, pergi kamu, usir Purina dengan suara parau. Jangan berisik, Bu, nanti dia bangun, bisik Damar sambil tersenyum, tapi senyumnya tidak sampai ke mata. Matanya tetap dingin, menatap lurus ke dalam mata Purina. Saat itu juga Purina melihat pantulan dirinya di mata Damar, namun di dalam pantulan itu ia tidak melihat dirinya yang sedang menangis, melainkan wajahnya yang sudah membusuk dengan belatung yang keluar dari rongga mata. Weh, malah melamun, teriak seorang pembeli pria sambil menggebrak meja Damar, membuyarkan suasana mencekam itu. Cepat layani, gue lapar nih. Masalah santan basi itu urusan kelurahan, jangan ganggu antrean. Damar kembali ke lapak seolah tidak terjadi apa-apa. Ia kembali tertawa renyah, melayani pembeli dengan candaan kekinian yang garing namun disukai anak muda. Namun di sudut gelap pasar, pria berjaket hitam yang dilihat Pak Hadi tadi muncul kembali. Ia berdiri di belakang pohon kamboja pagar kelurahan. Ia memegang sebuah botol kecil berisi cairan merah, lalu menuangkannya ke akar pohon itu. Sesaat kemudian bunga-bunga kamboja yang tadinya putih bersih mendadak layu dan berubah menjadi hitam legam, mengeluarkan bau busuk yang menyerupai bau gumpalan rambut di kolak Purina. 1, 2, sebentar lagi habis, gumam pria itu sambil menyeringai, memperlihatkan deretan gigi yang semuanya runcing. Malam semakin larut dan azan maghrib yang seharusnya membawa kedamaian sore itu terdengar seperti suara ratapan panjang dari dalam kubur. Setelah azan Isya berkumandang, sebagian besar pedagang dan pembeli bergegas ke masjid, meninggalkan area pasar dalam kesunyian yang ganjil. Purina memilih menetap di lapaknya, duduk mematung di atas kursi plastik yang reot. Dagangannya tidak laku satu gelas pun setelah insiden kolak rambut tadi.
Ia hanya menatap pancinya dengan tatapan kosong, sementara air matanya sudah mengering, meninggalkan jejak putih di pipinya yang keriput. "Rin, pulang saja, jangan dipaksa," bisik Pak Hadi sambil membereskan botol-botol sirupnya. "Hawa di sini makin gak benar. Saya tadi lihat kucing liar lewat depan lapakmu, langsung kejang-kejang, lalu mati di selokan." Bu Rina hanya menggeleng pelan. "Kalau aku pulang sekarang, Pak Hadi, besok orang-orang akan makin yakin kalau aku yang salah. Aku harus jaga lapak ini. Ini peninggalan almarhum suamiku." Pak Hadi menghela nafas panjang. "Ya sudah, saya temani sampai jam 9. Tapi setelah itu kita harus pergi." Hujan gerimis mulai turun, bukan hujan yang menyegarkan, melainkan tetesan air yang terasa lengket di kulit. Angin bertiup kencang, membuat terpal-terpal biru di sepanjang pasar berkibar keras, menciptakan suara plak-plak-plak yang memegahkan telinga. Di tengah suara kepakan terpal itu, Pak Hadi mulai mendengarnya. "Mati, semuanya akan mati." Pak Hadi tersentak. "Rin, kamu dengar itu?" "Dengar apa, Pak?" Bu Rina menoleh, wajahnya pucat pasi. "Haus, berikan aku darah yang manis." Suara itu bukan berasal dari arah depan, melainkan dari balik terpal pembatas antara lapak Bu Rina dan lapak Damar di seberangnya. Suara itu serak, seperti gesekan amplas pada kayu busuk. Pak Hadi memberanikan diri mendekat ke arah celah terpal. Dengan tangan gemetar, ia menyibakkan sedikit kain plastik biru itu. Di balik terpal di gang sempit yang gelap menuju gudang kelurahan, Pak Hadi melihat sesuatu yang membuat jantungnya seakan berhenti berdetak. Damar tidak sedang beristirahat. Pemuda itu berdiri membelakangi Pak Hadi, menghadap ke dinding tembok kelurahan yang penuh lumut. Di depannya pria berjaket hitam yang misterius itu sedang berlutut. Yang mengerikan adalah apa yang mereka lakukan. Pria itu sedang memegang seekor ayam hitam yang lehernya sudah teriris, dan ia membiarkan darah ayam itu menetes ke dalam sebuah wadah yang berisi bubuk putih, bahan yang tadi siang digunakan Damar untuk campuran puding kurmanya. "Kurang, tuangkan lagi," perintah Damar. Suaranya bukan lagi suara pemuda kota yang ramah, melainkan suara berat yang bergema, seolah ada dua orang yang bicara bersamaan di dalam tenggorokannya. "Ini sudah ayam ketiga hari ini, Tuan," bisik pria berjaket hitam itu dengan suara ketakutan. "Warga mulai curiga dengan baunya." "Biarkan mereka curiga. Sebentar lagi mereka akan lapar. Rasa lapar yang tidak bisa dipuaskan dengan nasi. Mereka akan mendambakan rasa manis ini, rasa manis dari kematian." Damar terkekeh, dan saat dia berbalik sedikit, Pak Hadi melihat wajah Damar. Wajah itu bukan lagi wajah manusia. Kulitnya mengelupas, menyingkap daging merah di bawahnya, dan matanya benar-benar kosong, menyisakan dua lubang hitam yang dalam. Pak Hadi mundur dengan tergesa-gesa, kakinya tersandung kaki meja hingga menimbulkan bunyi gaduh. "Siapa di sana?" bentak Damar dari balik terpal. Pak Hadi segera menarik tangan Bu Rina. "Lari, Rin, lari sekarang. Jangan tanya kenapa." "Tapi daganganku, Pak." "Tinggalkan." Saat mereka berlari keluar dari area pasar yang gelap, Pak Hadi sempat menoleh ke belakang. Di atas atap lapak Damar, ia melihat sosok hitam besar dengan kuku-kuku panjang sedang berjongkok, menatap mereka dengan mata merah yang menyala di tengah kegelapan malam. Sosok itu bukan bayangan, melainkan sesuatu yang nyata yang dipanggil oleh keserakahan dan dendam. Di belakang mereka sayup-sayup terdengar suara tawa Damar yang menyatu dengan suara petir yang menggelegar di langit cempaka. "Lucu ya, Pak Hadi," bisik sebuah suara tepat di tengkuk Pak Hadi, padahal mereka sudah berlari jauh dari pasar. "Padahal saya baru mau kasih bonus es buah, rasa nyawa." Pak Hadi terus berlari, mengabaikan rasa perih di dadanya, sementara di belakang sana pasar Ramadan cempaka seolah-olah ditelan oleh kegelapan yang lebih pekat dari malam manapun yang pernah mereka lalui. Pukul 3 sore, waktu di mana para pedagang biasanya mulai menata dagangan, suasana justru mencekam. Bu Rina datang dengan langkah gontai, matanya bengkak karena tidak tidur semalaman. Namun saat ia sampai di depan lapaknya, ia menjerit histeris hingga menjatuhkan termos es yang dibawanya. Lapaknya bukan lagi sekedar kotor. Seluruh permukaan meja kayu milik Bu Rina ditutupi oleh ribuan, mungkin jutaan lalat hijau raksasa.
Lalat-lalat itu tidak terbang saat diusir, mereka tetap diam, merayap satu sama lain hingga membentuk lapisan hitam yang berdenyut-denyut. "Astagfirullah, apalagi ini?" seru Pak Hadi yang baru saja tiba. Ia mencoba memukul meja itu dengan sapu lidi, namun lalat-lalat itu justru berpindah ke arahnya secara serentak, menciptakan suara dengungan yang memegahkan telinga. Suara ngungung yang terdengar seperti ribuan suara manusia yang sedang berbisik kesakitan. "Jangan dipukul, Pak. Lihat itu!" teriak seorang pedagang lain sambil menunjuk ke atas. Dari sela-sela terpal lapak Burina menetes cairan kental berwarna hitam kemerahan. Cairan itu jatuh tepat ke dalam panci kolak yang baru saja diletakkan Burina. Saat Burina mengintip ke langit-langit tendanya, ia jatuh pingsan. Di sana terikat pada rangka besi tenda, ada 7 ekor kepala ayam hitam yang sudah membusuk. Mata ayam-ayam itu melotot ke arah bawah, seolah mengutuk siapapun yang berdiri di sana. "Ini sudah keterlaluan. Ini bukan persaingan lagi, ini santet!" teriak massa yang mulai berkumpul. Di seberang jalan, Damar muncul dengan penampilan yang sangat kontras. Ia mengenakan kemeja putih bersih, wajahnya segar, dan senyumnya mereka lebar. Anehnya tidak ada satupun lalat hijau yang berani mendekat ke lapaknya. Lapak Damar justru menebarkan aroma melati yang sangat kuat, aroma yang di Indonesia sering dikaitkan dengan kehadiran makhluk halus. "Wah, ramai sekali hari ini," ucap Damar santai sambil menata kopi kurmanya yang terlihat sangat menggiurkan. "Kok lapak Burina banyak lalatnya? Mungkin kebersihannya kurang dijaga ya?" "Kamu jangan pura-pura tidak tahu, Damar," bentak Pak Hadi sambil menunjuk wajah pemuda itu. "Saya lihat apa yang kamu lakukan semalam di belakang gudang." Damar menghentikan kegiatannya. Ia menatap Pak Hadi, kepalanya miring ke kanan dengan sudut yang tidak wajar. Terlalu miring hingga terdengar suara krek dari tulang lehernya. "Melihat apa, Pak Tua? Hati-hati kalau bicara. Di bulan puasa ini, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan," ucap Damar. Suaranya terdengar lembut, namun ada nada mengancam yang membuat nyali Pak Hadi menciut. Tiba-tiba seorang anak kecil yang sedang menggandeng ibunya berteriak menunjuk ke arah dagangan Damar. "Mama, lihat, di dalam kuenya ada ulatnya." Si ibu melihat ke arah kofli yang dipajang. Benar saja, dari balik lapisan gula yang mengkilap muncul belatung-belatung putih yang menggeliat keluar. Namun saat orang lain mendekat untuk melihat, belatung itu tiba-tiba hilang, berganti kembali menjadi butiran gula yang manis. "Mana ulatnya? Nggak ada kok. Kamu salah lihat kali, Dek," kata seseorang pembeli lain yang tampak seperti orang linglung. Matanya merah dan ia terus-menerus menjilati bibirnya yang kering. "Iya, nggak ada apa-apa. Enak kok, manis," sahut pembeli lainnya dengan nada monoton, seolah-olah mereka sedang berada di bawah pengaruh sihir. Teror semakin menjadi ketika angin kencang tiba-tiba bertiup dari arah makam desa yang terletak tidak jauh dari kantor kelurahan. Angin itu membawa ribuan lembar kertas kuning, kertas mantra yang biasanya digunakan dalam ritual pemakaman tertentu. Kertas-kertas itu menempel di seluruh tenda pasar, kecuali di lapak Damar. Di tengah kekacauan itu, Pak Hadi melihat pria berjaket hitam itu lagi. Kali ini ia tidak bersembunyi. Ia berdiri di tengah lapangan, menatap Burina yang pingsan dengan senyum puas. Ia memegang sebuah paku berkarat yang dililit rambut manusia. "Belum cukup. Sampai mereka saling makan satu sama lain, baru ini akan berakhir." Sore itu pasar Ramadan Cempaka bukan lagi tempat mencari takjil. Itu telah berubah menjadi area persembahan di mana kejujuran sedang disembelih dan kebencian sedang diberi makan. Dan di atas segalanya, Damar berdiri tegak. Matanya yang dingin menatap satu persatu warga, seolah ia sedang memilih siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Sore itu suasana pasar sangat mencekam. Tidak ada lagi tawa riuh. Yang ada hanyalah bisik-bisik ketakutan di antara para pedagang yang masih nekat membuka lapak. Burina duduk di sudut lapaknya dengan tatapan kosong. Sementara Pak Hadi terus menggenggam tasbih. Bibirnya kemat-kamit merapal doa yang terasa berat diucapkan di udara yang seolah menghisap oksigen itu. "Petugas datang! Petugas datang!" teriak salah seorang warga. 4 orang petugas dari Dinas Kesehatan dan Satpol PP masuk ke area pasar dengan seragam lengkap. Wajah mereka keras, tidak ramah. Di belakang mereka si pria berjaket hitam berjalan dengan langkah tenang.
memberikan arahan seolah ia adalah informan kunci. Kami menerima laporan serius tentang penggunaan bahan berbahaya dan praktek tidak higienis di sini, ujar ketua tim inspeksi, Pak Bambang, dengan suara menggelegar. Pemeriksaan dimulai dari lapak Bu Rina. Petugas mengaduk-aduk panci kolaknya. Ini apa? Tanya petugas sambil mengangkat sebuah benda panjang dari dasar panci. Semua orang menahan nafas. Ternyata hanya selembar daun pandan yang sudah menghitam. Bu Rina menangis sesegukan. Saya tidak bersalah, Pak. Saya difitnah. Lalu petugas beralih ke seberang, lapak Damar. Damar berdiri dengan santai, tangan di saku celana. Silakan, Pak. Produk saya premium. Semua bahan saya beli dari beliau. Tunjuk Damar ke arah si pria berjaket hitam. Si pemasok mengangguk mantap, menyeringai tipis. Kita cek gudang penyimpanan sementara di belakang, perintah Pak Bambang. Seluruh kerumunan mengikuti petugas menuju gudang kecil di belakang kantor kelurahan yang biasanya digunakan pedagang untuk menaruh stok bahan. Udara di sekitar gudang itu terasa 10 derajat lebih dingin. Bau amis yang tempo hari dicium Pak Hadi kini terasa begitu pekat, seolah-olah bau itu memiliki bentuk fisik yang menyumbat tenggorokan. Buka pintunya. Saat pintu kayu tua itu didobrak, sebuah pemandangan mengerikan tersaji. Di dalam gudang, tidak ada karung gula atau dus susu. Yang ada hanyalah puluhan botol kaca tanpa label berisi cairan merah kental yang diletakkan melingkar. Di tengah lingkaran itu terdapat sebuah kuali besar yang isinya sedang mendidih, padahal tidak ada api di bawahnya. Astaga, bau apa ini? Salah satu petugas menutup hidung. Wajahnya mendadak hijau. Ia melangkah maju hendak memeriksa isi kuali. Namun saat petugas itu menyentuh pinggiran kuali, cairan di dalamnya meletup keras. Cairan itu bukan hanya panas, tapi seolah memiliki nyawa. Cairan itu memercik ke wajah sang petugas. Pria malang itu menjerit histeris. Ia mencakar wajahnya sendiri hingga berdarah, berteriak bahwa wajahnya sedang dimakan oleh ribuan semut tidak kasat mata. Darah, ini darah manusia, teriak Pak Hadi saat melihat salah satu botol yang pecah. Di tengah kekacauan itu, si pria berjaket hitam berteriak, itu punya Bu Rina. Saya lihat dia datang membawa kuali itu semalam. Bohong, jerit Bu Rina. Tiba-tiba lampu di dalam gudang pecah secara bersamaan. Dalam kegelapan total selama beberapa detik, terdengar suara geraman binatang buas dan bunyi tulang yang patah. Saat seseorang menyalakan senter ponsel, pemandangan di depan mereka jauh lebih buruk. Si pria berjaket hitam, sang pemasok, terjatuh ke tanah. Kakinya tampak tertekuk ke arah yang salah, seolah diputar oleh kekuatan besar. Ia memegangi lehernya yang penuh bekas cakaran hitam. Bukan saya, rintih si pemasok dengan suara tercekik. Ia menatap ke arah bayangan di pojok gudang, di mana Damar berdiri tenang di tengah kegelapan. Matanya bersinar kemerahan seperti bara yang ditiup. Kamu terlalu banyak bicara, bisik sebuah suara yang terdengar seperti ribuan serangga yang bergerak bersamaan. Warga yang melihat hal itu lari tunggang langgang keluar dari gudang dengan teriakan histeris. Di luar, langit yang tadinya senja mendadak berubah menjadi ungu gelap, hampir hitam. Inspeksi itu berakhir dengan darah dan trauma yang mendalam. Pak Bambang dan anak buahnya mengunci gudang itu dari luar dengan tangan gemetar. Sementara dari dalam gudang terdengar suara sesuatu yang besar sedang menabrak-nabrak pintu kayu tersebut. Damar keluar dari kerumunan, tetap tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia mendekati Bu Rina yang terkulai lemas di pelukan Pak Hadi. Kasihan ya Bu, kebenaran memang menyakitkan, ucap Damar lembut, tapi tangannya yang dingin menyentuh bahu Bu Rina, meninggalkan bekas telapak tangan berwarna hitam yang terasa panas membakar kulit. Malam itu Cempaka menyadari satu hal. Musuh mereka bukan lagi sekedar persaingan dagang, melainkan sesuatu yang telah lama lapar dan kini mendapatkan jalannya untuk berpesta. Malam semakin larut. Setelah insiden gudang yang berdarah, Pak Hadi tidak bisa memejamkan mata. Setiap kali ia menutup kelopak mata, ia melihat wajah petugas yang mencakar mukanya sendiri. Ia memutuskan untuk kembali ke pasar, bukan untuk berjualan, tapi untuk mengambil tasbih kayu miliknya yang tertinggal di laci lapak. Ia merasa hanya benda itu yang bisa melindunginya malam ini. Dengan langkah mengendap-endap, Pak Hadi melewati gerbang kelurahan. Suasana sangat sunyi, hanya ada suara jangkrik yang tiba-tiba berhenti berderik saat ia lewat. Namun saat mendekati area belakang, ia melihat sebuah cahaya remang-remang dari arah pohon kamboja besar di pojok lapangan.
Pak Hadi bersembunyi di balik tumpukan kursi plastik yang dirantai. Dari celah kursi ia melihat si pria berjaket hitam sedang merangkak dengan kaki yang menyeret. Ia belum mati, tapi kondisinya mengenaskan. "Tolong, lepaskan saya sudah lakukan tugas saya," rintih pria itu ke arah kegelapan di bawah pohon. "Tugasmu belum selesai." Sebuah suara menjawab. Itu suara Damar, tapi terdengar jauh lebih berat, seperti suara yang keluar dari sumur tua yang dalam. "Kamu bilang warga akan membenci Rina, tapi lihat, mereka malah ketakutan. Ketakutan untuk hambar. Aku butuh kebencian yang murni." Pak Hadi menahan nafas hingga dadanya sakit. Ia melihat Damar melangkah keluar dari bayangan pohon, tapi itu bukan Damar yang ia kenal. Tubuhnya tampak lebih tinggi, tangannya menjuntai hingga ke lutut, dan lehernya ada garis jahitan kasar yang melingkar, seolah kepalanya pernah dipenggal dan dipasang kembali. "Ampun Gusti," bisik Pak Hadi nyaris tidak terdengar. "Siapa di sana?" Damar berhenti bergerak, kepalanya berputar 180 derajat ke arah tumpukan kursi, sementara tubuhnya tetap menghadap ke depan. Pak Hadi memejamkan mata rapat-rapat, menggenggam erat tasbih yang baru saja ia temukan. Ia teringat cerita kakeknya tentang penglaris hitam yang meminta tumbal nyawa melalui adu domba. Si pemasok itu ternyata bukan hanya pemasok bahan makanan, tapi pemasok sengkolo. Nasib buruk, ia sengaja menyebarkan fitnah agar suasana memanas karena energi negatif dari kemarahan warga adalah bumbu utama untuk dagangan hitam milik Damar. Walah Pak Hadi toh. Suara Damar mendadak berubah normal, ramah namun mematikan. "Lagi cari apa malam-malam begini? Mau es buah? Saya punya resep baru. Pakai sari bunga kamboja yang tumbuh di atas tanah sengketa." Pak Hadi memberanikan diri untuk berdiri, meski kakinya terasa seperti jeli. Kamu itu apa, Mar? Kamu bukan manusia." Damar tertawa, suaranya melengking memecah kesunyian malam. "Manusia itu lucu, Pak Hadi. Mereka takut pada hantu, padahal mereka sendiri yang menciptakan iblis lewat rasa iri dan dengki. Saya hanya alat yang dipanggil oleh doa-doa busuk orang-orang kota ini. Termasuk doa si pemasok ini yang ingin menghancurkan Burina karena sakit hati." Tiba-tiba pria berjaket hitam itu menjerit. Tubuhnya tersentak-sentak di atas tanah. Pak Hadi melihat dengan mata kepala sendiri. Dari mulut pria itu keluar ratusan ulat hitam yang langsung merayap menuju lapak Burina. "Besok adalah puncaknya, Pak Tua," bisik Damar, wajahnya kini hanya berjarak beberapa senti dari wajah Pak Hadi. Meski tadi ia berdiri jauh di sana, besok kolak itu akan benar-benar manis. Manis karena darah terakhir yang tersisa di cempaka. Pak Hadi terjatuh ke belakang, kepalanya membentur aspal hingga pandangannya mengabur. Sebelum ia kehilangan kesadaran, ia melihat bayangan besar bersayap hinggap di atas tenda kantor kelurahan, menatap seluruh kota dengan mata merah yang haus akan kehancuran. Besok adalah hari terakhir pasar dibuka sebelum Lebaran, dan nampaknya itu akan menjadi hari di mana cempaka akan benar-benar terkubur dalam manisnya dendam. Pak Hadi terbangun di emperan toko dengan kepala berdenyut hebat. Ingatannya tentang kejadian semalam terasa seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. Dengan langkah gontai ia menuju pasar. Di sana Burina sudah berdiri di depan lapaknya yang hancur berantakan. Terpalnya sobek-sobek dan panci besarnya terguling, menyisakan noda kuning pekat di tanah yang mengeluarkan bau seperti daging terbakar. Gerimis mulai turun, kecil, tajam, dan dingin. "Sudah cukup, Rin. Kita pergi dari sini," bijak Pak Hadi sambil memegang bau Burina yang gemetar. "Tidak, Pak Hadi." Suara Burina terdengar dingin, datar, dan kosong. Ia menatap ke arah lapak Damar yang berdiri kokoh tanpa cacat sedikit pun. "Dia harus membayar. Dia sudah mengambil segalanya dariku, nama baikku, suamiku dulu, dan sekarang mata pencaharianku." "Tapi dia bukan manusia, Rin. Kamu lihat sendiri semalam. Kalau dia setan, maka aku harus jadi lebih dari sekedar manusia untuk melawannya," sahut Burina dengan tatapan mata yang membuat Pak Hadi merinding. Di tangan Burina terselip sebuah pisau dapur besar yang biasa ia gunakan untuk memotong pisang. Saat itu Damar keluar dari balik tendanya. Ia tampil sangat rapi, kontras dengan kekacauan di sekelilingnya. Ia memegang sebuah payung hitam besar. Sambil tersenyum simpul, ia melangkah mendekat ke tengah lapangan yang kini becek oleh air hujan dan lumpur. "Burina masih bertahan?" tanya Damar, suaranya terdengar merdu
namun bergaung aneh di udara terbuka. Saya baru saja mau menawarkan kerjasama terakhir. Gabungkan kolakmu dengan topping rahasia saya. Kita buat seluruh cempaka bertekuk lutut. Apa maumu sebenarnya, bajingan? Teriak Burina. Suaranya pecah penuh dengan emosi yang telah tertahan selama berhari-hari. Kamu menyebar fitnah. Kamu menaruh rambut. Kamu membunuh reputasiku. Damar tertawa, sebuah tawa yang terdengar seperti gesekan logam. Bukan aku yang menyebar fitnah pertama kali, Bu. Itu pemasok lamamu. Dia yang datang padaku memintaku menghancurkanmu. Aku hanya memfasilitasi keinginannya. Dan warga, mereka hanya butuh sedikit alasan untuk saling benci. Manusia memang suka melihat orang lain jatuh, kan? Kamu menggunakan sihir. Kamu pakai penglaris. Tuduh Pak Hadi sambil mengangkat tasbihnya. Damar menatap Pak Hadi dengan jijik. Penglaris? Pak Tua, dunia ini sudah cukup gelap tanpa perlu sihir tambahan. Aku hanya mencerminkan apa yang ada di hati kalian. Rasa iri Burina pada kesuksesanku dan rasa sombong warga Cempaka. Tiba-tiba Damar menutup payungnya dengan gerakan cepat. Wajahnya berubah menjadi sangat serius. Kulit di sekitar matanya tampak retak seperti tanah kering. Tapi sekarang, permainan ini membosankan. Si pemasok sudah mati di gudang tadi subuh. Sekarang siapa yang mau jadi sukarelawan untuk pemanis menu buka puasa sore ini? Burina tidak menunggu lagi. Dengan teriakan histeris yang memilukan, ia berlari menerjang Damar dengan pisau di tangannya. Pak Hadi mencoba mencegah, namun kakinya seolah terpaku ke bumi oleh kekuatan tidak kasat mata. Mati kamu, mati! Jerit Burina. Pisau itu mengarah tepat ke dada Damar, namun tepat sebelum mata pisau itu menyentuh kain kemejanya, Damar hanya menjentikan jarinya. Angin kencang menghantam Burina hingga ia terpental ke belakang, jatuh tepat di atas sisa-sisa kolaknya yang membusuk. Di bawah gerimis yang semakin deras, Damar berdiri tegak. Bayangannya di aspal perlahan memanjang, melebar, dan membentuk tanduk-tanduk besar yang mengerikan. Persaingan itu memang pahit, Burina, bisik Damar sambil berjalan mendekat. Tapi mati dalam keadaan difitnah itu jauh lebih manis. Di tengah lapangan yang sepi dan dingin itu, Pak Hadi hanya bisa menangis melihat Burina yang tergeletak lemah. Sementara sosok Damar perlahan-lahan kehilangan wujud manusianya, menyatu dengan kegelapan gerimis yang mulai menyelimuti Cempaka sepenuhnya. Berhenti semuanya, berhenti! Suara parau itu datang dari arah kantor kelurahan. Pak Bambang, ketua tim inspeksi yang kemarin wajahnya hampir hancur, muncul dengan perban melilit seluruh kepalanya. Di belakangnya dua orang warga menyeret sesosok tubuh yang lemas. Itu adalah si pria berjaket hitam. Ia belum mati, namun kulitnya sudah membiru dan matanya melotot putih tanpa pupil. Dia yang melakukannya, bisik Pak Bambang dengan suara bergetar. Kami menemukannya di bawah lantai gudang. Dia bukan manusia lagi, dia sudah menjual suaranya. Damar berhenti melangkah ke arah Burina. Ia menoleh, kepalanya miring dengan suara krek yang tajam. Oh, dia masih punya sisa nyawa, menarik. Si pemasok dipaksa duduk di tengah lingkaran warga. Tiba-tiba tubuhnya kejang. Dari tenggorokannya keluar suara yang bukan suara manusia. Suara serak yang tumpang tindih, seperti ratusan orang yang berbicara bersamaan. Aku yang menanam rambut itu. Aku yang menaruh bangkai ayam. Aku yang menyiram air pemandian mayat ke santan Rina. Aku benci. Rina tidak mau memakai gulaku lagi. Dia lebih memilih jujur daripada untung besar. Warga terperangah. Suasana yang tadinya penuh kebencian pada Burina mendadak berubah menjadi rasa bersalah yang amat dalam. Namun pengakuan itu tidak berhenti di sana. Dan Damar, si pemasok menunjuk dengan jari yang sudah membusuk ke arah pemuda itu. Damar tidak pernah datang ke sini. Damar yang asli sudah mati setahun lalu. Kecelakaan bus kota. Aku yang memanggil dia untuk masuk ke kulit Damar. Aku butuh sekutuku untuk menghancurkan pasar ini. Mendengar itu Damar tertawa. Kali ini tawanya begitu keras hingga kaca-kaca jendela kantor kelurahan pecah berkeping-keping. Pengakuan yang jujur di saat terakhir. Memang benar. Kulit ini sudah dingin sejak lama. Tapi kalian tahu apa yang lebih lucu? Damar mendekati si pemasok, lalu menjambak rambutnya hingga kepala pria itu mendongak. Kalian semua pembunuhnya, bisik Damar ke arah warga. Kalian yang langsung percaya fitnah tanpa bertanya. Kalian yang lebih suka es berwarna mencolok milikku
Daripada kolak tulus Purina, nafsu kalian, ego kalian, itulah yang memberiku makan. Tiba-tiba tubuh si pemasok meledak menjadi ribuan ulat hitam yang langsung sirna tersapu hujan. Warga berteriak histeris. Beberapa jatuh pingsan karena tidak kuat menahan aura gelap yang memancar dari tubuh Damar. Purina masih tergeletak di tanah, perlahan bangkit. Ia tidak lagi memegang pisau. Ia menatap Damar dengan tatapan yang sangat tenang, seolah ia sudah melampaui rasa takutnya. Kalau begitu selesaikan, nak. Ambil nyawaku kalau itu memang akhir dari dendam kalian. Tapi biarkan anak-anak muda ini pulang. Mereka hanya korban dari rasa lapar yang salah. Damar tertegun untuk pertama kalinya, mata hitam kosongnya bergetar. Keikhlasan Purina terasa seperti racun bagi makhluk yang tercipta dari kebencian. Kulit wajah Damar mulai retak dan mengelupas, menunjukkan asap hitam yang pekat di dalamnya. Kenapa? Kenapa kamu tidak marah? Suaranya menggetarkan tanah cempaka. Harusnya kamu benci mereka. Mereka sudah menghinamu. Mereka menyebutmu dukun. Rezeki sudah ada yang mengatur, Mar. Termasuk kapan aku harus pulang. Jawab Purina sambil tersenyum tipis, meski darah mengalir dari keningnya. Suara azan maghrib mulai berkumandang dari masjid besar, namun azan kali ini terdengar sangat jernih. Seolah-olah menyapu kabut hitam yang menyelimuti pasar. Tubuh Damar mulai menyusut, mengeluarkan bunyi seperti daging yang dipanggang. Ini belum selesai. Geram sosok itu sebelum akhirnya ia hancur menjadi abu hitam yang terbang terbawa angin badai. Pasar Ramadan Cempaka mendadak hening. Yang tersisa hanyalah hujan yang kini terasa dingin dan murni. Warga terdiam, saling lirik dengan wajah penuh penyesalan. Mereka baru saja menyaksikan bahwa kebenaran memang muncul dengan cara yang mengerikan, dan bahwa fitnah bukan hanya menghancurkan satu orang, tapi hampir menelan satu kota. Hujan mereda, menyisakan bau tanah basah yang bercampur dengan sisa-sisa bau belerang. Lapangan kelurahan itu kini tampak seperti medan perang yang ditinggalkan. Tenda-tenda koyak, botol-botol plastik berserakan, dan lapak kekinian milik Damar telah lenyap tidak berbekas. Hanya menyisakan tanah hitam yang hangus terbakar, seolah-olah tempat itu baru saja disambar petir dari dalam bumi. Warga Cempaka berdiri mematung, tidak ada yang berani mendekat ke arah Purina. Mereka menunduk, malu, sesak oleh rasa bersalah yang lebih berat daripada dosa manapun yang pernah mereka pikul. Pak Hadi perlahan membantu Purina berdiri. Sudah selesai, Rin. Sudah selesai. Purina hanya mengangguk pelan. Ia berjalan tertatih menuju pancinya yang terguling. Dengan tangan gemetar ia memungut sendok kayu besarnya yang sudah patah jadi dua. Tidak ada tangis, matanya kering, namun pancaran jiwanya seolah telah tua 1000 tahun dalam satu malam. Purina, suara Pak RT memecah kesunyian. Ia melangkah maju dengan kepala tertunduk. Kami minta maaf. Kami bodoh. Kami termakan omongan orang asing dan tega menuduh Purina yang sudah puluhan tahun memberi kami makan. Satu persatu warga mulai mendekat, berbisik meminta maaf. Ada yang menangis, ada yang mencoba memegang tangan Purina, namun Purina hanya menatap mereka dengan tatapan yang sulit diartikan. Maaf tidak bisa mengembalikan kolak yang tumpah, Pak. Maaf juga tidak bisa menghapus rasa pahit di tenggorokan saya. Tiba-tiba seorang ibu muda yang tempo hari menghina Purina berlutut dan memberikan sebotol air mineral. Buka puasa, Bu, sudah waktunya. Purina menerima air itu, meminumnya sedikit, lalu membagikannya kepada Pak Hadi. Di tengah kesunyian itu mereka semua berbuka puasa di tengah lapangan, tanpa makanan mewah, tanpa musik remik jedak-jeduk, tanpa lampu LED yang menyilaukan. Mereka berbuka dengan rasa pahit yang nyata. Pak Hadi, bisik Purina sambil menatap ke arah tempat lapak Damar dulu berdiri. Kamu lihat itu. Pak Hadi menyipitkan mata. Di atas tanah yang hangus itu tumbuh setangkai bunga kamboja hitam kecil. Bunga itu tidak indah, malah tampak mengerikan, seolah-olah akarnya menghisap sisa-sisa kebencian yang masih tertinggal di sana. Jangan sentuh itu, biar alam yang mengurusnya, saut Pak Hadi. Keesokan harinya pasar Ramadan Cempaka ditutup permanen oleh pihak kelurahan. Garis polisi dipasang di sekeliling lapangan. Kabar menyebar bahwa tanah itu tidak lagi bisa ditanami apapun. Si pemasok tidak pernah ditemukan lagi. Jasadnya lenyap begitu saja, hanya meninggalkan jaket hitamnya yang ditemukan warga
di dalam sumur tua kelurahan dalam keadaan terkoyak seperti dicakar binatang buas. Burina memutuskan untuk berhenti berjualan. Ia menghabiskan sisa harinya dengan duduk di teras rumah, menatap jalanan kecil Cempaka yang kini terasa lebih sunyi. Setiap kali ia mencium aroma pandan, ia akan teringat pada rambut yang terikat benang merah. Setiap kali ia melihat anak muda berpakaian kota, ia akan teringat mata hitam kosong milik Damar. Cempaka kembali tenang, namun ketenangan itu adalah ketenangan yang mati. Warga belajar satu hal yang sangat mahal, bahwa dalam setiap kompetisi, kejujuran adalah harga mati, dan fitnah adalah undangan bagi iblis untuk datang bertamu. Di bawah langit senja Cempaka, mereka kini tahu bahwa rezeki memang tidak akan tertukar, namun hati yang dipenuhi rasa iri akan berubah menjadi penjara yang paling mengerikan. Dan bagi Burina, setiap kali adzan maghrib berkumandang, ia selalu menyisakan satu gelas air putih di atas mejanya. Sebuah pengingat bahwa kenangan atas kejahatan tidak selalu terasa manis. Terkadang, ia terasa amis, dingin, dan meninggalkan bekas luka yang tidak akan pernah sembuh. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.